karena pagi hari ini adalah kita berdoa bersama ya dalam keadaan new normal yang lain daripada biasanya, kita akan merayakan HUT PDKI yang ke-16. Ya, pada hari ini nanti di akhir doa kita akan memberikan ucapan selamat dan harapan untuk PDKI, harap padat, singkat, karena kita akan bergantian. Dan ini akan kita record, rencananya akan dibuat, nanti dijadikan YouTube. Jadi kita bisa melihat kembali. Jadi Ya. YouTuber. Oke, kita akan awali doa kita pada pagi hari ini dengan pimpinan ibadat Ibu Irma, pimpinan pujian Ibu Tere, dan pewarta sabda kita hari ini sebenarnya Ibu Toni, tapi mungkin ada kendala akan digantikan oleh Bu Widya. Ya, amin. Akan saya mute semua, tapi sebelumnya, sebelum doa dimulai, ada sedikit prakata dari Bu Rea. Kami persilakan. Silakan jika direkod ya. Bu Rea, Bu Rea masih di mute. Oke. Great, suaraku wes, Fit. Sudah, Bu, oke. sudah. Yang lainnya tolong harap tenang ya, karena ini di-record. Ya. Selamat pagi, Ibu-ibu devosan kerahiman ilahi yang terkasih. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 kerahiman ilahi Paroki Salib Suci. Saya bersyukur walaupun dalam masa pandemi ini, kerahiman ilahi masih dapat terus berkembang. Saya berharap semoga para devosan menjadi semakin guyup dan semangat dalam berdevosi. Walaupun kita masih melaksanakannya secara virtual, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian dalam merayakan HUT PDKI yang ke-16. Serta selamat melaksanakan bagi tugas-tugasnya dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rea. Dan saat ini doa akan kita mulai. Silakan Bu Irma. Saya akan mute semuanya. Sebentar saya mute. Oke. Bu Irma silakan dinyalakan. Ya. Selamat pagi Ibu-ibu yang terkasih. Kita awali doa pagi ini dengan lagu pembukaan. Dari Puji Syukur 599, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, bukan dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus bersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduan di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, kita adalah manusia lemah yang seringkali jatuh dalam kesalahan yang sama. Menyadari akan kelemahan diri kita, maka marilah dengan rendah hati kita mohon pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembuka, kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan yang kami alami hingga saat ini. Engkau masih menyatukan kami, memberi semangat kepada kami untuk datang dan berkumpul bersama saudara-saudari paguyuban devosi kerahiman ilahi salib suci. Bapa, banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kami jatuh dalam dosa. Maka ampunilah kami dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Tambahkanlah iman kami, agar kami mampu mendengarkan, meresapi, dan melakukan firman-Mu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga firman-Mu serta doa pujian yang kami haturkan menjadi dasar kehidupan kami, dan sungguh-sungguh menjadi sarana mengenal Engkau dan menjadi keselamatan kami. Karena Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu pengantar bacaan. Dari Puji Syukur 443, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Saya lihat tadi Bu Toni kayaknya sudah bisa bergabung ya Bu Toni. Bu Toni. Dengar suara saya?
Iya, dengar Bu Tony? Bisa dengar ya? Jelas, jelas. Bisa. Jelas ya? Ya, Jelas. puji Tuhan. Ya. Oke. Ya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Saya bacakan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, para devosan yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa ya, PDKI sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Semoga Tuhan memberkati kita semua, kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan semakin bertumbuh, pelayanan juga semakin berkembang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, itu mata saya terasa nggak enak ya. Jadi kalau untuk melihat itu seperti kayak ada sawang tahu ya, itu kayak apa, laba-laba itu loh membuat, jadi nggak enak sekali gitu ya. Kalau melihat warna putih itu jadi agak kekuningan. Terus kalau kena sinar, wah silos. Karena enggak enak, saya segera, dan waktu itu sudah 75%, kok tambah enggak enak. Terus saya kembali lagi, "Bu, ini harus dioperasi loh." Nah, jadi terpaksa saya juga enggak mau harus operasi. Memang benar, setelah operasi itu saya bisa melihat lebih terang, lebih jelas ya. Jadi memang begitu penting dan berharganya mata. Karena kalau sampai alami kebutaan, tentunya kita ini tidak bisa melihat apa-apa ya. Maka seolah-olah kita ini mengalami kehidupan dunia ini tanpa pengharapan. Saya masih ingat ada seorang teman mama saya. Mama saya itu dulu ya gitu, mau dioperasi katarak dia enggak mau karena takut ya, maklum orang desa itu takut sama dokter ya, apalagi urusan operasi. Terus temannya tuh bilang, "Nanti ya kalau sampai terjadi kebutaan, kamu dikasih kalung berlian sama anakmu enggak bisa lihat tuh," katanya. Ya, puji Tuhan akhirnya juga mau dioperasi juga. Akhirnya dia senang bisa melihat dengan jelas gitu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini itu dikisahkan ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru tadi ya. "Hai anak Daud, kasihanilah kami." Orang Yahudi itu memang sering menyebut Yesus itu sebagai anak Daud ya, karena mereka tuh menantikan kedatangan Mesias yang dalam pikiran mereka itu mempunyai kekuatan politik dan militer untuk menaklukkan penjajah Romawi. Nah, bagi Yesus, pandangan ini mungkin kurang tepat ya karena terlalu manusiawi. Kedua orang buta ini datang kepada Yesus dengan pemahaman yang tidak tepat. Namun demikian, Yesus tuh meresponi mereka loh. Maka Yesus tuh bertanya, "Percayakah kamu
bahwa aku dapat melakukannya. Nah, mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, terjadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Mereka ini disembuhkan karena besarnya iman mereka itu akan Yesus. Jadi ternyata Tuhan itu tidak mempersalahkan cara kita datang kepadanya. Mungkin kita ini orang yang bodoh, orang yang lemah, banyak kekurangan, tetapi Tuhan bersedia menerima kita untuk mohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi kita tidak harus menunggu sampai kita sempurna. Justru kita ini datang kepadanya supaya kita disempurnakan dan disembuhkan. Maka kita pun tidak berhak mencegah orang lain datang kepada Yesus bagaimanapun keadaannya. Saya pernah ya ketemu dengan seorang teman. Katanya begini, aku kalau mau berdoa itu mesti sisir dulu. Terus saya itu ya dimaja, waktu itu saya belum ngerti. Terus saya selalu cerita, lalu saya cerita kepada teman saya yang lain. Kelamaan mau berdoa, sisiran apalah, bangun tidur aku ya langsung berdoa, katanya gitu. Tuhan itu kan melihat imanmu, melihat hatimu, gitu ya. Jadi macam-macam ya orang itu. Jadi pokoknya saya gini, pokoknya saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan iman, saya bilang gitu. Nah, Yesus dapat menyembuhkan buta mata. Begitu juga dengan buta hati. Jadi apa yang tidak bisa disembuhkan Yesus ya, makanya kalau saat ini kita menderita sakit apapun juga kita dengan iman yang besar kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Seperti orang buta itu, dia matanya tidak bisa melihat. Tapi dengan iman dia percaya, karena mungkin dia juga mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit ya. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Nah, maka ya itu terus orang buta itu, wah ini ada Yesus ya. Mereka segera mengikuti Yesus sambil berseru-seru ya. Kita juga demikian, kalau kita memang punya permasalahan, kita juga berseru-seru ke Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Yesus juga sanggup menolong kita. Nah, kebutaan tidak sekedar dilihat secara hurufiah ya, tetapi juga dapat menyangkut soal hati. Apabila kita mau sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan, maka apapun yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Kalau sakit ya diberi kesembuhan, dan juga dari kebutaan hati kita juga disembuhkan. Supaya kita ini mau terbuka terhadap kenyataan yang ada di sekitar kita. Karena di sekitar kita ini masih banyak orang yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kita. Mata yang bisa melihat bukan jaminan bahwa dirinya itu mampu melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Banyak alasan untuk membuatnya hanya berpangku tangan saja, tidak mau tahu, tidak bisa menangkap pesan dan makna yang mendalam di balik peristiwa yang ada. Jadi kadang-kadang itu umpamanya terjadi sesuatu, umpamanya banjir atau ada musibah apa, soalnya dia itu bisa melihat yang ada di sekitarnya. Tetapi ya memang itu kan salahnya sendiri. Ya sudah biar diurus sendiri loh kadang-kadang. Nah, kalau orang itu mau
dengan pemikiran yang macam-macam. Bantu ya, biar bantu aja. Ya, karena berkat yang diberikan Bu Toni, maaf suaranya putus-putus. Hilang Bu Toni. Iya, off kayaknya Bu Toni. Aduh. Sinyalnya hilang. Lanjut aja, Cik, mungkin Cik, dilanjut aja. Kita langsung lanjut ke itu ya. Kita akhiri Injil hari ini ya. Kita akan lanjut ke mungkin Bu Ilma bisa melanjutkan untuk merenungkan wafat dan penderitaan Tuhan Yesus Jumat yang pertama. Ya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita menghendingkan cipta sambil mengenangkan penderitaan dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tertulis dalam kitab suci. Jumat pertama ya Ibu ya. Setelah sampai di tempat yang bernama Golgota, orang Yahudi menyalibkan Yesus dan dua orang penjahat, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kiri. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mulai dari jam 12, turunlah kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka datanglah seorang membawa bunga kara. Ia mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kemudian dengan suara nyaring Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Setelah menundukkan kepala, ia pun meninggal. Kristus telah taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu Allah telah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama yang paling mulia. Kami menyembah dan meluhurkan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab dengan salib-Mu yang suci, Engkau telah menyelamatkan dunia. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa kami, sudilah memandang dengan rela kepada keluarga-Mu ini. Sebab demi keselamatan kami, Yesus Kristus Tuhan kami tidak ragu-ragu menyerahkan diri dalam tangan kaum penjahat dan menerima siksaan pada salib. Kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa rosario. Dipersilakan Bu Tere.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal,
kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kita lanjutkan dengan doa mohon berbelas kasih. Mohon berbelas kasih pada sesama. Kita doakan bersama. Setiap kali paru-paruku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hatimu, serta cermin dirimu sendiri ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yaitu kerahimannya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesama. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak menilai seorang pun menurut tampang lahiriahnya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolong. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesama. Bantulah aku ya Tuhan, agar lidahku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesama. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku, dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati
ada dalam pelayanan terhadap sesama. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku, dan tidak pernah menolak berbagi kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim, dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahimanmu beristirahat dalam diriku, ya Tuhan. Kita doakan bersama. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tidak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa, bila aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkannya dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Demi penderitaan Yesus yang tak terperikan, kami berdoa sebagai silih semua dosa umat manusia. Curahkanlah rahmat pertobatan, kasih dan kesetiaan, sambil memohon roh cinta kasih dan kelemah lembutan bagi kami umat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa, mohon kerahiman Allah bagi semua orang yang telah meninggal dunia. Teristimewa Bapak Thomas, Bapak Budi Setiawan. Ampunilah segala sisa dosa mereka, dan terangilah mereka dalam cahaya kerahiman ilahi, serta perkenankanlah mereka menikmati kebangkitan yang mulia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa bagi gereja dan para kaum rohaniwan di seluruh muka bumi, supaya kuasa roh-Mu yang hidup, setiap gereja dan para gembalamu, mampu mencerminkan kehadiran Allah sendiri, serta mampu memberikan pengharapan dan sukacita bagi masyarakat sekitar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa bagi semua orang yang sedang sakit. Bapak Felix, Bapak Winantio, Ibu Idawati, Ibu Rea. Semoga Engkau memberkati tangan para petugas medis dan semua orang di garda terdepan, teristimewa di masa pandemi corona saat ini, supaya mereka boleh senantiasa menjadi penyalur rahmat keselamatan dan penyembuhan, serta penghiburan bagi semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. di bawah salib-Mu yang kudus, kami mempersembahkan semua keluarga yang mengalami kesulitan dalam berelasi dengan sesama dan saudara-saudara kami yang saat ini terdampak secara ekonomi di masa pandemi corona. Ya Yesus, pakailah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, saat ini kami bersatu dalam doa. Semoga pancaran sinar terang kerahiman-Mu selalu memberi perlindungan dan keselamatan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Agar kami senantiasa hidup rukun dan damai di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi yang ingin menyampaikan doa spontan untuk pribadi, dipersilahkan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada PDKI Salib Suci selama perjalanan 16 tahun ini, yang mana telah kami lewati bersama-sama. Hari-hari yang berlalu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pengurus dan juga komunitas. Suka dan duka juga dialami bersama-sama. Kami percaya bahwa selama 16 tahun ini mereka telah membaktikan diri karena telah melakukan firman Tuhan. Maka kami mohon kepadamu, berkatilah PDKI Salib Suci ini supaya semakin berkembang secara kualitas dan kuantitas, umatnya semakin bertambah, dan kasihnya kepada Tuhan dan sesama semakin bertumbuh. Kami semua boleh dilengkapi dengan iman yang semakin kuat, kesehatan yang baik, dan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, serta mampu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tolong di-unmute dulu Bu Wit mic-nya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh dalam satu kesatuan melewati masa 16 tahun. Banyak suka dan duka kami lewati ya Tuhan. Kami juga dalam saat ini teringat beberapa saudara-saudara devosan yang sudah mendahului kami. Ibu Anna Maria dari Palem Utara, Ibu Karsi dari Palem Utara, Ibu Bita dari Mangga, Ibu Justina Sucepto dari Jalan Durian, dan juga banyak ibu-ibu yang lain ya Tuhan. Kami percaya iman mereka sudah menyelamatkan mereka, dan saat ini mereka juga berdoa bersama-sama dengan malaikat kudus-Mu untuk kami semua yang masih harus berjalan melampaui hari-hari ke depan. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang istimewa ini, di mana kami boleh mensyukuri anugerah-Mu. Masih panjang jalan ke depan ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya jika suatu ketika kami menghadapi jalan yang tidak berujung, jalan yang buntu, sehingga kami menjadi seperti dua orang buta dalam kitab suci tadi. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh tetap berseru, ya Tuhan kami percaya padamu. Kasihanilah kami orang yang buta ini ya Tuhan. Tolonglah kami supaya dalam segala keberadaan kami, iman kami boleh tetap nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami, lindungi kami, jagalah kami dalam kesehatan badan kami, dalam iman kami, dalam perekonomian keluarga kami. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Supaya langkah ke depan kami boleh senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebahagiaan, karena kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud kita masing-masing dalam hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Doa penutup kita doakan bersama. Allah Bapa di surga, demikian seluruh doa dan pujian yang kami persembahkan kepada-Mu. Lindungilah dan sertailah selalu paguyuban devosi kerahiman ilahi salib suci, agar senantiasa bertumbuh dalam iman dan kasih-Mu, mampu meneladani Bunda Maria dan Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi. Demi keselamatan jiwa kami dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa, karena Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan bertakhta, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Faustina, Doakanlah kami. semoga kita selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Kita nyanyikan Dendang Kerahiman. Yang pertama ulangan, kemudian kita nyanyi 2 bait, terakhir ulangan lagi. Mari berdendang, rame berdendang, hidungkan mazmur, bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luput namanya. Kami berharap padamu Yesus, cinta kasih-Mu tiada putus. Kau Maha Rahim pula Maha Kudus, surah setia berhati tulus. Kami berharap padamu Tuhan, musuh mengancam kami tak takut. Kami percaya Kau Allah yang heran, gembira agung yang lemah lembut. Mari berdendang, rame berdendang, hidungkan mazmur, bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luput namanya. Kita nyanyi Happy Birthday ya. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday
panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Bam, bam, tam, tam, yay, woo! Happy birthday. Terima kasih Bu Tere untuk lagunya, meriah sekali. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah bergabung. Tapi sebentar, jangan leave dulu, karena di akhir doa kita mau memberi ucapan selamat untuk PDKI, dan juga harapan ke depan bagi PDKI. Singkat, padat, dan jelas. Jadi supaya kita bisa bergantian, karena ini ada 27 orang, jadi kita bisa bergantian untuk memberikan selamat. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk PDKI yang ke-16. Jaya terus, semoga semakin bertumbuh dalam iman, dewasa, dan tambah guyup. Saya berharap PDKI akan ke depannya semakin sukses. Terima kasih, selamat ulang tahun yang ke-16 PDKI-ku. Silakan bagi yang mau mengucapkan. PDKI yang ke-16, semoga pelayanannya semakin berkembang, semakin dahsyat, dan boleh menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-16, Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-16 untuk PDKI Salib Suci. Semoga semakin sukses, semakin semangat, karena Yesus Engkaulah andalanku. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-16 PDKI. Semoga semakin sukses, maju, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yes, yes, yes. Selamat ulang tahun PDKI Paroki Salib Suci ke-16. Semoga makin maju, berkembang dalam kasih sesama, dan semakin guyup, rukun, penuh sukacita. Amin. Maju terus. Selamat bergabung dengan Kurunka. Saya sudah mengikuti selama 13 tahun bergabung dengan Kerahiman Ilahi. Sungguh luar biasa kasih Tuhan mencurahkan rahmat kerahimannya buat kita semua. Tuhan memberkatin. Amin. Amin. Selamat ulang tahun PDKI Salib Suci yang ke-16. Selamat ulang tahun PDKI Salib Suci yang ke-16. Semoga semakin guyup dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga semakin guyup, rukun, dan iman kita semakin bertumbuh, berkembang dalam melayani Tuhan dan sesama. Amin. Tahun ke-16. Ya, dipersilakan Bu. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga kita selalu diberikan sehat meskipun di usia tua, tetapi semangat kita tetap muda dan terus berkembang di dalam iman. Selamat PDKI. Amin. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga semakin bertumbuh, banyak umat yang mengalami mukjizat, banyak umat yang makin mencintai Tuhan, dan selalu diberkati Tuhan. Selamat ulang tahun PDKI itu yang ke-16. Sukses selalu.
Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga kita selalu kompak, guyup rukun. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga makin guyup dan berkembang. Selamat ulang tahun ke-16 PDKI. Tuhan memberkati. Amin. Persilahkan yang ingin memberikan ucapan selamat. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semangat terus, sehat, dan tetap guyup. Amin. Amin. Selamat ulang tahun ke-16, walaupun saya baru bergabung. Terima kasih sudah diajak bergabung. Semoga terus menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun PDKI. Semoga semakin hari semakin diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Semoga semakin anggotanya, para devosan, boleh semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih akan Tuhan. Semoga. Amin. 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 Selamat ulang tahun buat PDKI Salib Suci yang ke-16. Semoga tambah bagus, tambah banyak yang menjadi ikut jadi devosan dan bisa membawa banyak jiwa-jiwa kepada kerahiman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga kami semua semakin guyup, semakin berkembang, semakin tumbuh kuat dalam iman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari itu Bu Rica tadi mau ucapkan, mungkin belum dibuka mic-nya. Iya. Bu Lukas tolong dibuka dulu, di-unmute dulu mic-nya. Mic-nya, Bu. Mic-nya disentuh dulu layarnya, terus nanti ada mic-nya itu ya. Belum, kurang Bu Lukas. Ya, oke. Ya. Selamat hari ulang tahun PDKI Paroki Salib Suci yang ke-16. Semoga para devosannya makin guyup dan semangat. Amin. Amin. Selamat ulang tahun untuk PDKI yang ke-16. Puji nama Tuhan, walaupun saya baru bergabung, tapi saya sungguh bersyukur. Semoga kita semakin mencari Tuhan, semakin mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kompak selalu dan taat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Semangat dan sukses PDKI. Amin. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga kita selalu bertumbuh, kuat dalam iman, dan juga persaudaraan kita semakin kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Amin. Masih ada lagi Ibu-Ibu, monggo yang mau mengucapkan untuk PDKI. Buni mungkin dibuka dulu mic-nya Bu, Buni, mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Tante Elizabeth mungkin, Ci Acun. Ya, Buni. PDKI. Ya. Ya, silakan. Selamat ulang tahun PDKI yang ke-16. Semoga lebih maju, lebih hidup, dan bersatu di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ujung? Ampun. Ampun. Ya, sudah semuanya? Ada yang kiranya masih mau mengucapkan dan memberi harapan untuk PDKI? Dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada lagi, pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ada gangguan koneksi. Jadi saya pindah keluar, jadi bisa nyambung lagi. Saya itu tadi sampai bingung ya, karena sebelum mulai itu sudah rewel gitu loh. Terus saya sampai, aduh, kalau waktunya mau waktunya gimana? Dan
Warta ini sambil hatinya tuh ketir-ketir gitu loh. Kalau ternyata kok apa Bu Tony dimaklumi. Bu Tony kita maklumi lewat internet. Ya, temannya terputus. Ada koreksi sedikit karena tadi saya kebingungan ya. Ada salah ngomong. Dengan kita datang kepada Yesus dengan iman yang besar. Maksudnya bukan iman yang besar. Iman sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung. Semangatnya ini loh dalam mencari Yesus itu yang besar. Nah, yang dicari Yesus iman kita. Jadi saya tuh, aduh, ini salah-salah ngomong nih tadi. Maaf. Enggak apa-apa Bu Tony, dimaklumi. Memang kalau ya inilah kendalanya kalau via udara itu pasti ada gangguan sinyal. Sangat-sangat dimaklumi. Koneksi buruk. Gitu. Ya, koneksinya buruk. Kita juga minta maaf tadi langsung di-cut untuk lanjut ke doa selanjutnya karena kita enggak tahu Bu Tony bakal connect lagi atau tidak. Enggak apa-apa. Jadi saya ini tambahan enggak karu-karuan. Enggak apa Bu, semangat Bu Tony ini. Gitu lah. Tapi ya walaupun sedikit semoga bisa diterima gitu loh. Amin, amin. Sudah. Kalau perlu diulang minggu depan. Terima kasih semua untuk ibu-ibu yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Foto dulu, Ci. Kenapa? Nggak difoto dulu, Kak? Boleh difoto. Yuk, foto. Ibu-ibu siapkan. Jeng. Kelihatan. Si Acun maju dikit, Ci. Jadi biar kelihatan. Ya, oke. On cam semua ya. 1, 2. Bentar. Satu lagi kan 2 halaman soal. 2 halaman. 2 halaman kayak buku aja. Iya. 2 kali. 1, 2. Oke. Ya. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih. Sudah bertugas. Terima kasih banyak Bu